Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi dan selamat malam kakak-kakak yang sudah bergabung malam wabarakatuh. ini. Terima kasih malam ini ada pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kegiatan malam ini memberikan berkah dan memberikan bertambah untuk teman-teman yang belum hadir. Pertama-tama saya minta satu orang untuk mengawali kegiatan hari ini untuk berdoa. Silakan Kak Atan mungkin boleh. Halo, jadi untuk kita semua, sebelum kita melakukan menerima materi pada malam hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dan nikmat hidup. Untuk itu sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa dalam hati membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Susilo sebagai fasilitator. Terima kasih Kak Anan yang sudah memimpin doa pada kegiatan malam ini. Mudah-mudahan kegiatan lain memberikan berkah. Kakak sekalian izin saya share untuk materi pada malam hari ini. Apakah sudah terbuka kakak sekalian? Ya, saya tidak ada tindak. Tutup ya? Oke sudah. Mengawali kegiatan malam hari kakak sekalian, kita masuk pada modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Dan kita laksanakan pada malam ini kurang lebih 2 jam maya. Kemudian saya lihat ada yang mohon di apa? Nah, yang berikut kayaknya ada sesuatu yang tidak jadi. Ada yang bermasalah. Izin kakak saya live lagi. Oh, salah. Sorry. Terus. Mohon maaf kakak, ada sedikit kendala. Oke, izin kakak.
Untuk mengawali kegiatan hari ini, saya ulangi lagi bahwa pada kesempatan ini ada beberapa kesepakatan yang harus kita terapkan setiap kita bermain. Yang pertama, ini dan harus kita patuhi dan kita harus laksanakan. Yang pertama, setelah kegiatan kita harus menyalakan kamera. Kemudian yang berikut mematikan mikrofon. Dan yang berikut hadir seutuhnya dan menghargai waktu bersama, serta memaksimalkan fitur chat yang ada di Google Meet ini. Yang berikut, ketika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tolong ditindis untuk present yang ada di bawah juga Google Meet ini. Dan jika ada terjadi sesuatu yang berkaitan dengan teknis, itu hal yang wajar dan yang tidak bisa kita hindari. Lanjut kakak sekalian. Tujuan kegiatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan. Capaian keakhiratan pembelajaran ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan prosesnya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian tujuan yang paling penting dalam memahami ini ada capaian pembelajaran khusus, yaitu setelah menyelesaikan modul spesifik ini, guru dapat memahami paradigma perubahan diri yang dapat diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberkahan murid. 2. Mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada 2 kegiatan penting. Pada sisi ini ada yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Yang berikut agenda yang pertama, kita akan review framework dan model tulisan refleksi. Kemudian yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Jadi agenda itu yang kita laksanakan selama kurang lebih 2 jam malam ini. Kegiatan review tentang framework dan model tulisan refleksi adalah kita sudah tahu karena MS itu berkaitan dengan salah satu bentuk framework dari Forton. Di situ ada 3 item, yaitu yang pertama mengawalinya dengan W, kemudian SW, dan NW. Kira-kira kakak masih ingat itu? Kalau ada yang ingat, boleh? Kira-kira W itu apa? Apa itu? Halo kakak. Pak Sus. Ya. Materinya tidak tampil di layar. Masa? Ya. Mungkin kanan puna jaringan kayaknya. Apakah yang lain juga begitu? Yang lain apakah tidak tampak materinya? Hanya tulis di layar ini cuma F. Cuma fasilitator ini. Kak Fasil, Kak admin apakah itu ya? Halo? Di tampilan sama saya ada loh. Sama saya tidak ada. Kalau kemarin ada Pak Kak Sus. Ada kemarin. Iya. Semalam ada.
Saya jadi dulu Karyan. Apakah tampil di laptopnya Karyan? Iya Kak, ada. Ada itu. Baru saya jaringan itu kayaknya. Di handphone juga tidak ada ini. Kira-kira apa ya kendalanya? Oke, yang mungkin tidak ada, saya ulas kembali aja untuk tidak terlalu memasalahkan itu. Pertama, kita sudah membaca tentang framework yang ada 3 jenis. Yang pertama W, kemudian SW, kemudian EW. Mungkin masih ingat teman-teman sekalian, silakan untuk dijawab kira-kira W itu apa yang pertama? Kanan bisa open mic aja di kalau bisa jawab. Saya Perkataan Burton. belum bisa jawab kasus. Ya. Oke. Kak Nikmawati boleh bersuara dulu. Apa yang kira-kira Ya. kata-kata Burton ini? Ada 3 Apalagi saya, kata Kak. kayaknya. Apa Oh, itu, belum. Saya belum tahu apa itu. Oh, belum tahu. Oke. Apa lagi ini? Kemi, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, pernah mendengar kata-kata tentang from Burton? Refleksi tentang Burton? Belum pernah Kak. Sudah ya? Kalau sudah boleh disampaikan Belum. sedikit aja. Mungkin yang W pertama, kemudian S dan MW. Kalau belum, saya pindah di Kak sampai ini. Kak Sagir ada? Halo? Oh, belum ada. Oke, lanjut sekalian. Yang pertama, Saya pindah di belakang. Bukan yang watt sama soat. Oke. What? Kemudian yang kedua apa ya? Yang ketiga no watt. No what, oke. Yang kedua? Soat. Oke, so what. Pada Kemudian tahap yang soat. kita tampilkan di layar bahwa buat itu kan apa? Gitu ya. Kemudian buat adalah terus apa? Kemudian yang tiga adalah lewat. Sekarang apa yang perlu kita lakukan? Oke, mungkin bisa begitu kakak ya. Lanjut. Kemudian yang kedua. Kita mengenal yang kedua. Itu ada sebuah bentuk lagi yang berkaitan dengan refleksi yang menurut kelompok, yaitu dalam bentuk grip. Ada salah satu yang pernah juga dibaca di modul kakak sekalian. Jadi kakak bisa amati di layar itu tertulis hanya 3. Yang 3 juga tidak ada. Kira-kira bentar nanti bisa disampaikan yang tidak kira-kira yang mana? Boleh. Saya kasih waktu kurang lebih 30 detik lah. Bandingkan dengan kalian. Mungkin yang tampil di layar apa yang belum muncul. Yang tahu masih tersembunyi. Bisa dilihat kan? Yang tampil adalah deskripsi ya. Kemudian yang kedua yang kelihatan adalah evaluasi dan yang ketiga adalah konstruksi.
Jadi ada beberapa yang hilang. Kemungkinan kakak masih ingat ketika membuka modul yang kemarin. Oke, silakan. Ingat kembali. Kurang lebih 30 detik. Nanti kalau sudah boleh open mic, angkat tangan atau raise hand. Madidu kamera la opoli madu. Menyelap. Selamat datang Kak Iswanto. Selamat bergabung di kegiatan Tatap Maya hari ini. Ibu Nima punya ada materi dari fasilitator muncul. Tidak ada. Tidak. Oh, tidak ada ya? Kalau yang pakai HP, kakak mungkin tidak akan kelihatan. Karena seharusnya kita harus pakai device PC atau laptop. Kemudian yang kedua biasanya terjadi jaringan kayaknya. Saya menggunakan laptop ini dengan handphone sama modelnya. Sama. Iya. Oke, nanti saya cari solusinya guys. Karena sama Kak admin ada muncul berarti ada kendala di laptopnya Kak Anan. Saya lihat yang sudah masuk di room ini kurang lebih 7 ya, 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau dari saya layarnya ada sih. Ya, Emik Ada. ada layar ya? Ya. Oke, ada berarti ada. Mungkin Cara kendala kanan. memunculkan layar ya gimana? Atau mungkin di refresh dulu Pak. Atau mungkin jaringan itu. Halo Kak Jakir, apakah bisa tampil di layar? Materi disampaikan? Kak Jakir. Suaranya terlemut kayaknya. Katan boleh dimatikan mic-nya kalau mic bukan. Kalau supaya yang lain bisa menyampaikan. Oke, kakak sudah ketemu belum? Yang 3 yang hilang dari tampilan layar ini. Kak Zakir boleh disampaikan apa yang tidak ada di layar ini kira-kira dari model refleksi dari Gibbs. Langsung open mic saja. Oh, kayaknya suaranya bermasalah ini. Kak Zakir tidak ada? Kak Iswanto, saya lihat tadi ada Kak Iswanto. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Kak Iswanto. Ya, halo. Ya. Kak Iswanto baru masuk ya? Iya. Tapi Jaringan materi setengah sudah paham mati. kan? Materi sudah dibuka di modul ya? Ada ini sementara buka, Pak. Oh, sebentar buka. Oke. Yang lain kalau sudah siap bisa menyampaikan lewat open house saja Jaringan agak susah. tentang frame grip. Habis ini kakak akan mengerjakan tugas dalam bentuk
tugas yang saya bagikan di chat, jadi nanti secara tidak langsung akan mengerjakan tugas itu. Hubungannya dengan materi ini. Saya minta partisipasinya tugas kalian, ini yang model ini. Sebelum saya lanjut lagi, karena masih banyak apa ya materi yang perlu disampaikan. Kak Emi bisa jawab satu aja. Sesuatu yang kosong di 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 apa di template itu. Satu aja. Yang tidak ada kira-kira apa? Dari 6 ya. Di situ kan sudah 3. Perasaan, analisis, Oke, sama kesimpulan. Kak Zakir. Rencana. Oke, silakan Kak Zakir. Kak Zakir itu kan sudah resen kayaknya. Silakan Kak Zakir. Oh, yang lain belum ada. Kak Emi bagaimana? Yang ada ini Pak, susah apa? Tidak bisa saya baca. Oh, oke, saya bacakan ah. Yang ada itu deskripsi, kemudian evaluasi dan konklusi. Berarti ada 3 yang tidak ada. Oleh karena itu, peserta bisa membacakan kira-kira di mana yang tidak ada itu dari jumlah 6 yang ada. Perasaan. Oke, kanan boleh disampaikan apa kira-kira? Oh, perasaan ya, perasaan. 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 Kemudian yang berikut, apalagi yang tidak ada? Rencana atau action. Oke. Apalagi? Mungkin hanya itu Pak Kak. Rencana dan action. Satu lagi belum ada ya? Iya. Oke, satu lagi kira-kira siapa yang bisa menanggapi lagi? Kurang satu. Ayo, satu lagi. Apa kira-kira satu ini ya? Kak Usman, selamat bergabung. Sudah join di malam hari ini. Oke. Yang pertama Kakak kalau ada kendala bisa di chat di bawah sini ya. Bisa disampaikan. evaluasi, Kalau ada berkaitan yang mau sampaikan. analisis, kesimpulan, rencana. Rencana. Oke, kanan bisa dikasih lengkap. 3 itu yang tidak ada tadi apa kira-kira? Yang pertama adalah deskripsi, habis itu apa tadi ya? Perasaan. Evaluasi. Sama rencana. Oke, rencana. Kita mulai dari atas ya, dari atas. Yang paling atas di tengah. Deskripsi ya, saya kasih lagi kembali bahwa kita mulai yang pertama adalah deskripsi. Kita buka dulu ya, kita lanjut. Ternyata di situ ada deskripsi, kemudian perasaan, kemudian evaluasi, analisis, konstruksi, dan rencana tidak lanjut. Begitu kalau salah. Kemudian deskripsi itu sebenarnya adalah berkaitan dengan apa yang terjadi, kemudian diskusi adalah apa yang Anda rasakan, kemudian dievaluasi tentunya apa yang baik dan yang buruk. Kemudian di konstruksi adalah apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir setelah itu tindak lanjut
Dan yang ada juga analisis. Analisis itu berarti apa yang dapat dari pengalaman kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut dulu dan materi yang berikut. Kakak sekalian, untuk materi yang berikut, ada berapa kegiatan yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, rencana kita ada tuliskan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan kakak sekalian pada LMS terkait apa yang kecenderungan nilai orientasi kakak sekalian. Kedua, menurut kakak sekalian, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitannya dengan framework yang sudah kita bahas barusan, yang tadi baru kita bahas kakak sekalian. Kemudian yang berikut, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan menuliskan refleksi 3 babak. Jadi kakak-kakak sekalian pada kesempatan ini akan menuliskan sebuah refleksi 3 babak yang sebentar linknya akan saya bagikan di kolom chat dan kakak-kakak akan mengerjakan tugas secara mandiri sesuai dengan kakak punya nama masing-masing. Nanti sebentar kita akan refleksikan mungkin dari teman-teman sekalian. Kemudian pertanyaannya sebentar. Di sini akan dilakukan selama kurang lebih 20 menit. Jadi kita akan sampaikan di situ. Sebentar. Oke. Izin Kak sekalian, saya akan membagikan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan malam ini. Yaitu kakak bisa lihat di chat. Kemudian oke. Bentar ya. Oke kakak-kakak sekalian boleh dibuka di chatnya, kolom chat boleh diklik. Di situ ada sebuah dokumen Google Doc yang harus disilakan sekalian. Silakan kakak sekalian. Lihat di kamera di chat paling bawah. Klik aja di situ akan muncul. Kemudian di situ sudah di situ sudah terkumpul sebuah kegiatan yang intinya ada berapa pertanyaan yang sudah tinggal kakak mengisi aja nama, kemudian isi sesuai dengan refleksi. Yang pertama pertanyaan tematiknya adalah apa kecenderungan nilai-nilai orientasi saya, kemudian apa yang membuat saya menuliskan orientasi nilai tersebut, yang ketiga bukti apa pengalaman yang terkait dengan orientasi tersebut. Mungkin kakak bisa di situ. Apakah bisa ditampilkan kakak sekalian? Link itu bisa dipakai? Bisa Kak, bisa. Oh bisa, Halo. oke. Ada nama ya? Halo? Iya kanan? Iya ada ini, cuma saya punya ini akses ditolak. Permintaan telah terkirim. Ada kendala kakak sekalian ketika mengisi link itu? Ada Kak? Minimal satu orang satu ya? Izin Kak, Ya? akses ini diisi dulu ya, baru itu dikirim. Diisi per orang.
Bisa diulangi pertanyaannya yang tadi, Kak? Oh, oke, oke. Pertanyaan adalah yang pertama sesuai dengan kolom ya. Kan kolom 1, 2, 3. Iya, Kolom pertama adalah apa kecenderungan nilai orientasi saya. iya. Kemudian kolom kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut. Oke, yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait dengan orientasi tersebut. Sebentar saya akan bagikan di chat juga, DP pertanyaan. Untuk pertanyaannya saya bagikan juga di chat kakak sekalian. Boleh disimak di chat bawah. Jadi tugasnya kakak sebentar akan menyampaikan sesuai dengan apa yang ditulis pada tugas Google Doc pada malam hari ini. Sepuluh menit boleh ya? Kalau 7 boleh. Kalau 7 sampai 10 menit lah. Supaya tidak terlalu lama. Kak sekalian kalau ada yang mau minum silakan. Kalau ada yang mau ngemil juga silakan. Sambil mengerjakan tugas. Kasus harus dijawab tiga-tiga ini.
Halo Kak Sus. Oke, saya ulangi kakak sekalian. Dari pertanyaan kembali, kakak boleh memilih satu atau dua nilai orientasi PJOK. Nggak usah 5-5. Kalau memang 5 tidak apa-apa sih. Cuma lebih efektifnya kita maksimalkan waktu satu atau dua. Yang kedua, setelah Bapak kakak milih satu atau dua orientasi, kemudian yang berikut, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Maksudnya alasan gitu ya, alasan. Kemudian yang terakhir, apa bukti pengalaman saya terkait orientasi tersebut? Misalnya pengalaman yang saya dapat ketika mengalami hal tersebut. Apa buktinya? Bukti yang nyata. Gampang kakak, tidak ada yang susah kok sebenarnya. Mungkin yang pertama jadi agak sedikit harus membutuhkan waktu ini. Kanan boleh disampaikan hasil dari kegiatan malam ini? Belum? Oke, siapa lagi nih? Kak, Kak Zakir? Oke, suara ya. Kalau kakak-kakak susah untuk menyampaikan dalam bentuk presentasi, nanti bisa open mic aja. Open mic di layar ini, tidak apa-apa. Izin Kak, bisa menjawab. Oke, boleh silakan Kak Zakir. Bisa open mic aja. Mungkin iya.
Mungkin singkat saja dari saya, pertanyaan yang Oke. pertama ini mengenai kecenderungan nilai orientasi saya. Mm-mm. Kalau saya itu lebih memilih ke interaksi sosial, karena kemudian dia berhubung dengan pertanyaan yang kedua, Mm-mm. nilai apa yang membuat Alasan itu guys. saya menuliskan nilai orientasi tersebut. Ah. Mungkin saya ingin belajar lebih mantap lagi. Kemudian yang terakhir ini, pengalaman yang terkait itu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti sama halnya dengan PKG PJOK yang berjalan saat ini. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke. Kemudian yang berikut, terima kasih Kak Zakir. Siap. Teman-teman, ketika ada teman yang satu menyampaikan pendapat kemudian memiliki open mic, kita bisa pakai kegiatan mendukung di bawah, ada itu emosi, bisa pakai tepuk tangan, oke begitu. Kemudian bisa pakai jempol, jadi saling mendukung di antara satu dan teman. Kita manfaatkan emot yang ada di bawah sebagai mendukung kegiatan teman-teman berekspresi. Boleh ya, supaya tidak terlalu kaku untuk malam ini. Mungkin belum terlalu maka saya perkenalkan berkaitan dengan emot yang ada di bawah. Di sebelah Siap. CC di bawah. Oke, begitu ya. Oke, terima Ya, siap. kasih Kak Zakir sudah menyampaikan hasil kegiatan malam hari ini berkaitan dengan refleksi 3 pertanyaan ya. Oke, yang berikut ada lagi. Saya butuh sebenarnya sih semua, cuma kita masukkan waktu. Kak Anan boleh open mic dulu? Halo. Kayaknya serius ini, luar biasa ini Kak Anan. Yang lain, siapa lagi ini? Kak Usman, saya tunggu. Kak Halo. Emi, gimana? Yuk. Open mic aja kakak sekalian. Yang lain? Ayo silakan di open mic kalau yang sudah. Simpel aja kakak, jangan terlalu cari yang agak susah. Ada 5 ini, kan hanya 1 atau 2 saja. Nanti kita sempurnakan di LMS masing-masing. Begitu kayaknya. Tadi Kak Zaki sudah menyampaikan, saya tunggu yang lain dari teman-teman sekalian. Kak Adnan, Kak Nikma, Kak Usman, Amsah, Kak Emi, Kak Iswanto. Oke, saya tunggu. Halo. Yuk, bagaimana Iya, kanan? jawab. Kanan sudah, dibacakan aja. Siap. Oke, siap. Silakan, kanan. Kecenderungan nilai orientasi. Halo. Ya, halo, silakan. Yaitu sebagai guru PJK, yaitu tampak berfokus pada pengembangan holistik atau lebih pada memberikan perhatian pada aspek mental, sosial, dan emosional mereka. Oke, karakter berarti ya. Oke, lanjut. Iya, keseimbangan keterampilan fisik, itu mengenai sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Oke. Alasannya aku memilih itu kira-kira apa kata? Ya, Alasannya. alasannya yaitu menuliskan ini karena kayaknya bahwa tugas dari seorang guru PJOK bukan hanya sekedar mengajarkan tentang keterampilan fisik, tapi juga
harus mengajarkan menyangkut pengembangan keseimbangan keterampilan mental dan sosial, termasuk Oke, emosi. oke, emosi. Kemudian yang terakhir, ada bukti pengalaman yang Kak Anan pernah rasakan berkaitan dengan pilihan tadi? Bukti, oh, kalau ini bukti ini belum. Oh, belum. Oke, terima kasih Kak Anan sudah menyampaikan hasil dari Kak Jeki sudah memberikan aplaus kepada Kak Anan. Nah, begitu rekan-rekan teman. Jadi Iya, saling terima kasih. membantu dan saling mendukung di antara teman-teman untuk ketika menyampaikan. Oke, terima kasih Kak Zakir sudah memberikan aplaus kepada Kanan. Terima kasih juga Kanan sudah menyampaikan hasil pidato pembelajarannya hari ini. Oke, yang berikut ada lagi satu orang lagi. Kalau saya masih penasaran ini. Satu orang lagi, habis itu saya lanjut di materi. Ayo, siapa lagi? Kak Emika, Kak Iswanto. Karena habis ini masih ada lagi kegiatan dan yang belum tampil nanti harus ke berikutnya tampil, begitu. Kak Usman kah? Jadi yang sudah tampil karena sudah, Kak Zakir sudah, tinggal yang lain. Satu lagi, kakak sekalian, ayo, saya tunggu. Open mic saja. Kalau ada yang bisa pakai presentasi boleh. Misalnya satu orang mempresentasikan dari hasil karyanya. Kayak Kak Usman yang sudah siap ini. Kak Usman, halo. Izin Kak Fasilitator, ketinggalan materi, Ya, jadi silakan. hanya ingin ikut menyesuaikan saja, karena saya sudah ketinggalan materi Oh, tadi. oke. Boleh di open mic aja sedikit aja, sedikit aja. Sedikit aja. Oke, kayaknya belum ya. Oke. Halo Pak Sus, Yuk. izin mencoba menjawab. Oke, siap. Silakan. Oke, kalau untuk bukti pengalaman, untuk nilai orientasi, Mm-mm. itu contoh penerapan kegiatan yang mengembangkan tentang karakter. Itu contoh, itu meningkatkan pentingnya kerjasama, Oke. soliditas, dan kejujuran Luar biasa. untuk kegiatan pengembangan karakter. Ah, Kemudian kalau untuk pengembangan untuk kesehatan fisik, mental siswa, oke. itu meningkatkan, termasuk meningkatkan kebugaran fisik untuk Iya. peserta itu sendiri. Oke. Oke, karena PJOK identik dengan aktivitas, maka yang kita butuhkan Kesehatan fisik. adalah Ya, kebugaran fisik. Oke. Masih ada lagi? mungkin cukup, Kak. Oke, cukup. Terima kasih. Ada lagi yang mau ambil kesempatan? Kayak tadi ada suaranya Kak Usman ya. Kak Usman, sedikit aja Kak Usman. Saya penasaran sekali. Kak Usman, biar cuma satu yang pertama. Pilihan orientasi saya cenderung kemana? Itu aja. Untuk sementara dulu. Ayo Kak Usman, saya tunggu. Yang poin pertama dulu, Kak Usman. Yang lain, Kak Amsah. Kak Amsah di mana nih Kak Amsah? Oke, belum kayaknya belum sudah. Kak Emi, halo Kak Emi. Mana suaranya? Halo. Oke. Kayaknya belum ada. Sambil menunggu waktu kakak sekalian, saya izin lagi melanjutkan materi karena hari ini kita ada masih 3 materi dan satu yang pertama kita sudah lewati. Dan saya minta untuk selanjutnya ketika ada suatu tugas yang berkaitan dengan Bapak yang kedua, ini baru Bapak pertama.
Kakak-kakak yang belum tolong berpartisipasi. Oke, izin kakak sekalian. Izin ngopi. Oke, silakan. Oke, kakak sekalian, kegiatan tadi sudah kita lakukan. Kemudian saya masuk di materi selanjutnya kakak sekalian. Nah, di sini ada sebuah roda emosi kakak sekalian berkaitan dengan apa yang kakak-kakak rasakan selama ini, selama mengikuti pendidikan PKGBJOK ini, kaitannya dengan perasaan, kemudian analisis dari efeksi frame gift. Jadi ada 6 tadi perasaan yang kita tampilkan. Dari sini kakak-kakak bisa menunjukkan bahwa saat ini saya merasa di mana kira-kira. Begitu. Jadi emosi yang kita hadapi sekarang ini. Di situ ada perasaan takut, cinta, gembira, terkejut, sedih, dan amarah. Jadi di situ ada, kemudian nanti kakak-kakak bisa renungkan saya pada kesempatan ini pada posisi yang mana dari kegiatan itu. Kalau takut berarti ragu-ragu, kemudian gemetar, kemudian cemas, kemudian lemas, dan sebagainya. Kemudian rasa cinta berarti kaitannya dengan santun, rindu, dan tertarik serta minat. Kemudian gembira tentunya banyak, semangat, girang, kemudian bangga, aman, bahagia. Di situ ditujukan dengan cara ceria, kemudian suka, dan berharap. Terkejut berarti di situ ada salah satunya misalnya keliru, kagum, terkesima, dan terharu. Kemudian bisa juga dikatakan dengan salut, bingung, dan takjub. Kemudian sedih, bisa juga menunjukkan di situ adalah kecewa, malu, dan misalnya dalam keadaan kesal, bersalah, dan sebagainya. Kemudian amarah berarti berkaitan dengan terganggu atau jengkel atau berselisih dan kecewa. Mungkin itu kakak-kakak sekalian yang perlu kita ketahui dari kegiatan reda emosi yang selalu berputar sesuai dengan keadaan kita. Oke, yang berikut lanjut kakak sekalian. Dari babak kedua ini kita akan mencoba satu lagi berkaitan dengan salah satu bentuk kegiatan refleksi yang menekankan pada perasaan, evaluasi, dan analisis. Mari kita lanjutkan dengan mendalami materi. Tuliskan seperti apa tahapan perasaan, evaluasi, dan analisis dari from grip. Gunakan emosi roda, emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini kakak sekalian. Di situ pertanyaan pematik yang pertama, apa dan bagaimana emosi, keyakinan, serta nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Nah, tadi ada kaitannya kan? Kemudian yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal yang baik dan yang sudah terjadi? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimanakah kita merasakan sebagaimana seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Misalnya salah satu, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitannya dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Kemudian yang berikut, bagaimanakah saya memanfaatkan teori kelima orientasi ini untuk membantu saya sebagai guru PJOK yang lebih baik. Itu kakak-kakak untuk kegiatannya babak kedua. Jadi kita juga akan seperti kembali akan membuat suatu tugas
dan ini harus disampaikan lewat ini, tapi dalam bentuk disampaikan ada open mic. Saya akan bagikan tulisan ini di chat supaya bisa kakak menyimak semuanya. Oke, kakak, pertanyaannya ada di dalam kolom chat. Jadi nanti kakak bisa copy, kemudian bisa lewat di Google Dokumen, dibaca-baca, kemudian nanti bisa disampaikan lewat open mic atau bisa juga lewat presentasi yang bisa dilakukan oleh kakak baik dalam bentuk Google Doc atau yang lainnya. Begitu kakak ya. Kemudian saya lanjut lagi, waktu yang diberikan kegiatan ini kurang lebih sama dengan seperti tadi, kurang lebih 10 menit. Jadi kakak bisa untuk berkolaborasi dengan apa yang pengalamannya Bapak lakukan berkaitan dengan kegiatan malam hari ini. Oke, silakan kakak sekalian. Nanti yang belum, terutama yang belum, pertanyaannya ada di kolom chat. Ada kurang lebih 4 pertanyaan. Boleh dipantau kakak sekalian? Oke. Kalau ada yang ada kendala, tolong disampaikan kakak sekalian. Ada juga saya bagikan di grup kakak sekalian. Boleh dipantau di grup juga kakak sekalian. Kasus. Oke, siap. Pesannya yang tadi di mana ya? Ya, Pesan-pesan. Pertanyaan pesan. tadi. Iya. Ada di chat. Chatnya ini sebelah mana di kalau di laptop? Di bawah ada sebelah paling bawah kiri. Kiri ada di situ gambar orang, sebelahnya gambar orang, peserta. Kalau tidak di grup juga ada. Di grup. Ada dapat lihat ke kanan? Chat di bawah. Bisa dikirimkan kembali karena tadi hanya muncul di layar langsung saya klik. Oke. Dikirim kembali di chat atau di Iya. Oke, siap.
Mulai dari Zoom. Ada? Oke. So ada kan? Ada. Di situ ada kurang lebih 4 pertanyaan. Kemudian silakan menyelesaikan aja Kakak. Sesuai dengan tadi. Ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Ada juga di layar. Kalau ada yang nampak. Saya ulangi lagi. Pertanyaan yang pertama di babak kedua ini. Bahwa bagaimana emosi, keyakinan, nilai, dan pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Tadi ada sudah dipilih salah satu. Nah, tadi karena juga sudah menjawab tadi di situ. Oke, lanjut. Kemudian sudah betul itu. Kemudian yang kedua terkait pengalamannya sudah ditulis sebelumnya. Nah, itu apa saja hal yang baik dan buruk yang sudah terjadi. Nah, itu lagi. Jadi kan pernah kita juga mengalami hal seperti itu ketika mengolah dengan anak-anak. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Misalnya satu aja. Misalnya kita kecenderungannya hanya satu nilai itu, yang 5 tadi hanya satu. Kemudian, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik di situ atau belum? Kita bisa merefleksikan kembali. Kemudian, kaitannya dengan kelima nilai orientasi guru PJOK tersebut. Nah, tadi ketika kita sudah memilih, apakah kita sudah merasa sempurna dan merasa baik? Mungkin begitu. Itu tanggapan aja, Kak. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Nah, itu. Kayaknya simpel, Kak. Kayaknya. 5 itu tadi ada proses pembelajaran, aktualisasi diri, ada tanggung jawab sosial, ada apa tadi, integrasi satu lagi. Nah, itu saya. Itu. Jadi kakak bisa pilih dari 5 itu satu atau dua yang mencerminkan bahwa pengalaman mempengaruhi dari nilai itu sendiri. Mungkin begitu. Boleh nanti dijawab di Google dokumen ya. Ada habis itu nanti dibacakan juga boleh. Kalau nanti mau tampilkan misalnya dalam presentasi boleh mewakili teman-teman sekalian. Open mic juga boleh. Jadi tadi saya kasih waktu kurang lebih 10 menit, 5 menit yang akan datang kita akan mulai lagi. Jadi sambil menentukan teman yang lain, kita sambil mengerjakan tugas. Silakan berekspresi dengan pengalaman yang pernah dilakukan dengan materi yang pada malam hari ini yang kita simak sama-sama. Salah tidak menjadi sebuah beban, tetapi salah untuk memperbaiki menjadi benar itu yang lebih baik untuk memperbaiki diri dalam kegiatan pembelajaran guru PJOK yang lebih baik. Oke, silakan kakak. Saya tunggu kurang lebih 5 menit yang akan datang. Kita akan mulai lagi dengan presentasi kegiatan hari ini. Minimal bisa di open mic lah, begitu. Saya minta untuk yang belum partisipasi, mungkin bisa kita coba. Kita sama-sama belajar kakak-kakak. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kalau belum mulai, kayaknya susah juga. Kita harus belajar untuk memperhatikan diri, Jadi panas kita pengalaman yang kita dapat.
Oke, kanan, kira-kira apa yang bisa dibantu? Oh, belum. Oh, belum. Cuma Oke, iya, siap. cuma kepanasan ini. Oh, rekan sekalian ya, saya sampaikan ketika kita Zoom tatap maya, boleh untuk misalnya menyiapkan apa kopi atau snack dan sebagainya. Kita simpel aja kakak. Saya lihat kopinya kanan mungkin sudah 2 gelas ini kayak. Yang penting tetap semangat. Kalau ada yang perlu kendala, silakan kakak. Izin resen. Nah, insya Allah teman-teman di sini banyak, kita saling membantu dan saling mengisi ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan kendala materi ini. Nggak usah sungkan kakak, kita sama-sama guru PJOK. Kita tahu semua. Artinya kita juga kadang-kadang merasa, wah kurang begini, maka kita belajar dari sini. Sebelum kita belajar di tatap muka nanti, insya Allah ketemu semua. Oke, sebelum tampil saya izin dulu stop screen. Nah, siapa tahu ada teman-teman nanti yang mau presentasi, saya izinkan.
Jadi kurang lebih 3 menit lagi, kakak sekalian. Ayo, tetap semangat untuk menyampaikan hasil diskusinya secara individu berkaitan dengan babak kedua berkaitan dengan refleksi tentang GIF ya, GIF. Di situ ada 4 pertanyaan pematik yang harus menjadi patokan. Kakak bisa meresepsikan kembali apa yang menjadi pengalaman, apa yang pernah dirasakan, kemudian bagaimana itu yang pernah dirasakan itu, kemudian yang terakhir, pilihan apa yang diambil ketika kita dihadapkan dengan 5 orientasi guru PJOK. Ketika pilih satu, apa dampak yang harus kita ketahui. Itu. Kemudian saya ingatkan kembali, ketika teman-teman sudah menyampaikan hasil diskusinya secara individu, teman-teman yang lain bisa untuk melakukan semangat, memberikan semangat dalam bentuk emot yang ada di bawah. Setelah tanda CC, tulisan CC kotak, di situ boleh diklik, kemudian kita berikan aplaus atau semangat kepada teman-teman yang sudah tampil menyampaikan hasil diskusinya secara individu. Jadi kita berpartisipasi saling mendukung di antara satu dan teman. Kemudian yang berikut, ketika ada satu yang perlu kendala, boleh resen dan angkat tangan. Supaya kita juga selalu mengingatkan kembali apa yang jadi kesepakatan kita dalam kegiatan pembelajaran. Dan kita juga memanfaatkan fitur yang ada di Jimit ini. Supaya kita juga paham. Insya Allah, ke depan kita akan lebih mudah untuk mengoperasikannya. Saya juga belajar Kak sekalian. Oke, kayaknya waktu sudah selesai. Oke, yang pertama kira-kira yang mau menyampaikan hasil kerjanya siapa? Kak Amsah belum tampil ya, Kak Amsah? Kak Amsah ada? Halo, Assalamualaikum. Kak Amsah? Kak Amsah Balo? Bisa mendengarkan suara saya? Yang berikut lagi, kalau belum, Kak Emi, apakah sudah bisa mendengarkan suara saya? Halo, Kak Emi. Kak Emi, Ya, 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 Kak. kira-kira boleh disampaikan hasil diskusinya? Begini, Kak, mungkin bisa ditampilkan kembali materinya tadi. Oke, Mungkin saya belum begitu, slide. ya. Oke, siap. Oke. Oke, ini Kak Emi sudah tampil di layar. Kegiatan babak kedua yang kita pelajari untuk hari ini yang pertama adalah berkaitan dengan refleksi tentang perasaan, evaluasi, dan analisis. Ada 4 pertanyaan pematik yang menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan, kemudian kita aplikasikan dalam bentuk pernyataan atau tulisan. Kalau memang tidak bisa tulis, bisa langsung open mic. Kalau memang sudah sip. Boleh Kak Aimi coba dulu. Nanti akan saya bantu. Iya, ya. Berhubung Oke, juga ini cuma silakan Kak hanya Aimi. sekedar Iya, nggak sekedar apa-apa. ini ya. Nggak apa-apa. Ini Kak, di poin ketiga ini, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Heeh. Apabila kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum, Wah, itu kaitannya dengan kelima nilai orientasi nilai orientasi. Oke. yang Itu sudah aja. kita ketahui. Kan Kak Aimi bisa Nah, merasakan kan. Artinya itu kan menjadi nilai tersendiri ya, pengalaman tersendiri. Maksudnya di situ apakah ada kendala atau ada hal yang buruk yang pernah kita lakukan, itu loh.
Iya, dengan begini Kak Sul. heeh, Dari kelima mhm. Satu aja? orientasi ini kan pertama penguasaan disiplin, proses Oke, un disiplin ilmu ya? ya, Nah, ilmu PJOK. aktualisasi diri, tanggung jawab sosial dan integrasi ekologis. Heeh, Nah, iya, di sini ada beberapa dari kelima or- orientasi itu, mhm, ak- boleh. aktualisasi diri. Tanggung jawab ya? Ya, Atau saling mengupdate informasi dan pengetahuan, itu kayaknya. Oke, bisa disampaikan itu, betul Kak Emi, betul betul. Heeh, iya. heeh. Jadi mulai dari Untuk atas, aktualisasi dari diri atas. ini Kan itu akan saling kaitannya dengan pemahaman. heeh, pemahaman. Nah, yang terdapat pada apa namanya, selama saya proses pembelajaran, Heeh. bagaimana kita sebagai guru untuk bisa memahami siswa pada saat pembelajaran. Mmm, Karena ada beberapa siswa yang cenderung ada yang bisa memahami dan ada yang belum bisa memahami. oke, heeh. Sudah itu terus terus, begitu memang, ayo terus. Heeh. Terus lanjut? Ya, jadi tugas saya itu bagaimana caranya agar bisa memahami siswa tersebut. Karena dari seluruh siswa ada yang beberapa yang belum memahami. Oke, saya ingatkan kembali Kak Emi ya, sebenarnya Iya, ini urutannya dari pertama ketika kita satu konsep yang kita ambil, kita akan kena di sampai ke-4. Kalau langsung ke-3 kayaknya di atasnya belum kena belum kena. Makanya itu seharusnya kita dari awal, dari pertama, apakah yakin misalnya, yakin ya dengan nilai yang pola pikir guru PJOK itu apa sebenarnya yang perlu ditekankan, itu. Kemudian kaitannya dengan 5 orientasi itu, apa kira-kira? Nah itu, jadi kita pilih satu. Mungkin guru PJOK itu lebih, disiplin tentang ini, kan begitu ya? Berarti iya, berkaitan dengan nilai dan apa, ilmu ya? Konsep-konsep ilmu. ilmu. Itu. Itu aja, singkat aja, singkat singkat. Yang kedua, pengalaman. Tentu banyak pengalaman gitu. Mungkin begitu Kak ini. Bisa dijelaskan satu runtutan dari satu 2 3 4. Singkat aja, singkat aja. Oke, silakan. Belum belum ya? Satu Hmm. Kak, satu-satu aja. Maksudnya satu itu satu pertanyaan mewakili satu, nomor 2 pertanyaan mewakili satu jawaban, nomor 3 juga mewakili satu jawaban. Yang itu akan mengkait antara satu dengan yang lain, akan saling berkesinambungan. Begitu kayaknya. Ayo Kak ini saya persilakan. Kemudian yang lain juga saya tunggu. Kita kurang lebih 2 menit yang akan datang kita lanjut materi yang ketiga ya. Karena waktu juga. Kita akan selesai di pukul 21.30. Jadi masih ada kurang lebih 15 menit, 20 menit yang akan datang. Kita lanjut materi yang ketiga. Kalau ada yang sudah mewakili satu orang mungkin cukup. Insya Allah kita bagi ke LMS masing-masing. Karena ini harus tugas dan harus diupload. Mungkin begitu. Makanya saya pada kesempatan hanya mengingatkan kembali, memberikan garis besar saja. Apakah sudah ada selain KMI yang sudah mencoba? KMI bagaimana? Apakah mau tambahkan lagi? Belum ada Kasul, belum ada. Oke, terima kasih KMI sudah memberikan pendapatnya berkaitan dengan pengalaman dan hambatan serta yang pernah dialami di sekolah mungkin begitu ya.
Oke, siap, siap. Yang berikut ada satu orang saya minta lagi. Tadi sudah babak pertama kita 2 orang yang partisipasi. Babak yang kedua minimal 2 lagi. Nanti babak ketiga, boleh yang terakhir. Halo, sudah muncul Kak siapa ini? Sudah Kak Wima, boleh dibantu? Satu aja konsep yang di babak kedua ini. Boleh disampaikan? Saya dengar tadi menjadi guru PJOK selama 18 tahun itu yang pengalaman penting mungkin yang perlu saya buka mic dulu. Mungkin satu atau dua pertanyaan yang bisa untuk membuka kegiatan. Kalau memang belum sepenuhnya bisa dijawab. Belum ya? Belum? Halo, Kanan boleh coba lagi enggak? Halo, eh Assalamualaikum. saya Kanan coba belum? lagi. Oke. Ya, Coba lagi kanan. Silakan. saya menjawab yang bisa saya usahakan. Oke, siap, siap, siap. Nanti saya Satu akan ini, bantu. bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi saya. Ini untuk emosi atau empati, Ya, keyakinan akan pentingnya kesehatan fisik dan mental, serta pola pikir. Jadi semua ini akan mempengaruhi orientasi nilai sebagai guru PJOK. Ini faktor-faktor mendorong untuk tidak hanya mengajarkan keterampilan fisik, oke. tetapi bagaimana juga kita membentuk siswa ini menjadi individu yang sehat, disiplin, dan berkarakter. Oke. Kemudian saya coba menjawab Terima soal kasih Pak Jakir sudah memberikan respon. yang ketiga. Yang keempat, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Pernyataan ini saya rasa menjadi guru yang baik atau belum tergantung proses yang berkelanjutan, di mana evaluasi ini itu butuh refleksi yang kita mainkan. Jadi kita Oke, seringkan siap. melakukan sama siswa, termasuk kita mempertanyakan, ya, kalau siswa menjawab senang atau tidak ada kendala selama proses pembelajaran, maka disitulah kunci kita sebagai guru olahraga. Jika siswa mereka merasa senang, tidak ada kendala, dan mereka menyampaikan dalam proses pembelajaran itu mereka ada kendala atau tidak, maka disinilah kunci kita sebagai guru olahraga berperan maksimal pada siswa itu sendiri. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan pada Bapak Fasilitator. Oke, terima kasih Kak Atan sudah mencoba untuk memberikan tanggapan berkaitan dengan babak kedua. Betul Kak Anan bahwa semua kegiatan belajar itu perlu proses dan ketika kegiatan belajar itu ada namanya refleksi karena itu ada memperbarui apa yang menjadi kualitas kegiatan pembelajaran bersama murid kita di sekolah. Mungkin begitu. Saya lihat ada Kak Emi, silakan Kak Emi kalau yang perlu ada tambahan. Tadi saya lihat sudah resen. Kak Emi.
Karena waktu kakak-kakak, jadi untuk babak kedua kita cukupkan sampai sini dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Masih ada sekitar 5-4 slide. Jadi saya lanjut aja di materi. Jadi kakak-kakak melanjutkan kegiatan materi. Ini tadi kegiatan yang sudah kita lakukan kakak sekalian, sekaligus sudah ada menyampaikan berkaitan dengan hasil kegiatan refleksi setiap individu, dan tadi ada perwakilan dari beberapa orang yang sudah menanyakan dengan jawabannya masing-masing. Dan lanjut kakak sekalian, kita masuk pada babak ketiga di kegiatan malam hari ini. Jadi yang babak ketiga ini tentunya mari kita lanjutkan dengan pendalaman materi kakak sekalian seperti tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan. Ini termasuk dalam kegiatan tahapan kesimpulan dan rencana tidak lanjut dari kegiatan Friend Rock Creep, hubungannya dengan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam memahami dan tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang ditulis dalam modul ini. Ada 3 pertanyaan pematik yang menggambarkan kegiatan di babak 3 ini kakak sekalian. Yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari kegiatan refleksi di babak sebelumnya. Jadi kakak-kakak bisa menyimpulkan baik secara individu dalam bentuk open mic atau bisa lagi nanti setiap orang bisa menyampaikan dari kegiatan kita pada malam hari selama 2 babak. Jadi babak kegiatan yang tadi, jadi kesimpulan. Kemudian yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak sekalian tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui ada 5 orientasi tersebut. Kemudian yang terakhir, apa yang akan saya lakukan atau saya ubah diri saya sebagai guru PJOK untuk selanjutnya. Mungkin itu kakak sekalian, dan pada kesempatan ini saya sampaikan kurang lebih 5 menit yang akan datang. Kita berikan waktu, kemudian kita akan akhiri kegiatan ini, tapi sebelum itu nanti bisa open mic kakak sekalian. Jadi kegiatan malam ini. Jadi kegiatan akhir Bapak ini adalah yang pertama, saya ulangi lagi. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang 2 tadi. Babak pertama berkaitan dengan perasaan, yang ketiga berkaitan dengan perasaan, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan yang terakhir tadi. Apa yang Bapak Rex rasakan, apa kendala yang itu pengalaman, dan apa hal baik yang buruk dari kegiatan ini. Dan yang berikut adalah berkaitan dengan gambaran kepada saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui ada 5 orientasi. Jadi itu yang perlu kita tekankan. Dan yang terakhir, apa yang saya lakukan atau saya ubah ketika kita sudah mengetahui dari kelima orientasi itu supaya menjadi guru PJOK untuk selanjutnya. Mungkin itu kakak-kakak. Kita berikan waktu kurang lebih 5 menit yang datang, dan setelah untuk itu mungkin ada berbagai teman untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan kegiatan akhir. Nanti sebentar saya kasih waktu kurang lebih 3 menit kakak. Jadi karena waktu, baik kita cepat selesai, tidak perlu ditulis ya, nanti ditulis saja dalam bentuk LMS masing-masing. Kita open mic aja secara langsung nanti, karena kegiatan pembelajaran tadi sudah disampaikan dan kita hanya mengambil sebuah kesimpulan setelah apa yang perlu menjadi gambaran di benak kakak sekalian berkaitan dengan orientasi itu, dan yang terakhir apa yang dapat saya lakukan ketika sudah mengetahui dari 5 orientasi itu. Itu yang paling penting kakak sekalian. Open mic saja kakak ya, boleh kan? Kesimpulan dari kegiatan 2 babak yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang berikut gambaran diri saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui nilai orientasi itu, dan perubahan apa yang saya dapat lakukan menjadi guru PJOK untuk selanjutnya. Itu kan, simpel aja, simpel. Mungkin kalau ada yang sudah siap, boleh disampaikan. Open mic saja, kesimpulan kegiatan pembelajaran malam ini. Yang belum sempat menyampaikan kegiatan ini, yang pertama Kak Amsah belum, Kak Dikma belum, Kak Usman di mana?
Ayo saya tunggu. Kak Ismanto, gimana? Oke, Bisa menyampaikan? dari Ya, saya ada, halo? Kak. Ya, Ya? halo. Dari saya ada kesimpulan. Oke, silakan Ibu. Yang terakhir Ya, ya? Oke, yang terakhir. iya, Ambil iya. kesimpulan aja, Ibu. Oke, Oke. silakan. Yang pertama, kesimpulannya yang saya ambil pertama adalah pembelajaran yang bermakna yang bisa saya ambil dari refleksi sebelumnya adalah bagaimana kita harus banyak belajar lagi ya. Apalagi saya masih guru PJOK yang baik, yang baru Kak. Saya masih banyak belajar orientasi nilai sebelumnya agar kita dapat merefleksikan bagaimana kemampuan kita untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih efektif. Itu pertama ya. Yang kedua adalah gambaran saya. Ternyata selama ini kan saya guru PJOK baru kurang lebih 2 tahun. Saya anggap saya insya Allah sudah menjadi guru yang baik. Ternyata belum karena saya belum memahami dan melaksanakan nilai orientasi yang sebelumnya. Yang ketiga adalah saya akan terus belajar dan belajar berdasarkan dari nilai orientasi agar supaya tercapai pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, hanya itu yang dari sama saya. Lebih dan kurang masih ada Kak Adnan yang lebih lama lagi guru PJOK seperti saya. Oke, hanya itu jawaban dari saya, Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Rima yang sudah memberikan jawabannya luar biasa. Ternyata dari hasil kesimpulan malam hari ini bisa memberikan petik untuk kita semua. Kita berikan aplaus kakak sekalian. Oke, ayo kita buru Makasih. hari ini. Kemudian yang terakhir ada satu Kak Imi, silakan Kak Imi. Kesimpulan kegiatan malam hari ini. Apa yang dapat kita petik dari kegiatan dua babak materi pada malam hari ini? Tadi Kak Nikmas sudah menyampaikan sangat-sangat luar biasa. Yang lain? Kak Iswanto di mana Kak Iswanto? Ayo. Di pengunjung kegiatan malam ini saya ingin mendengarkan kalimat dan suara dari Kak Iswanto atau Kak Hamzah. Kak Usman juga boleh. Lu, kalau tidak ada yang lain juga boleh. Satu orang lagi sih kakak sekalian. Sebelum kegiatan hari ini kita tutup. Ayo, saya minta satu orang untuk menyampaikan. Saya penasaran sekali. Ternyata luar biasa ketika ada suatu kegiatan pembelajaran yang memberikan nilai positif dari penyampaian pendapat sekaligus nilai yang pernah dialami dan kendala apa yang pernah dilakukan sekaligus dengan sesuatu yang pernah kita dapatkan di malam hari ini. Yang lain ayo silakan Kak Eko, Kak Eko, bagaimana Kak Eko? Dengan suara saya, Kak Eko? Yang berikut Kak Usman, Usman Saban, masih ada di sini kah? Di room? Kanan terakhir boleh? Lu, Assalamualaikum. Kanan, Kak Adnan kanan, Sopiman. kanan. Kak Adnan Sopimana, Kak Adnan. Oke, kayaknya Ya,
Jaringan stok Kak Susilo, Oh iya jaringan. kayaknya. Iya. Karena diskusi pada malam hari ini luar biasa kan, kemudian kita juga mengingat waktu. Tadi Iya. sudah cukup lumayan waktunya, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung kegiatan malam hari ini, dan tadi yang terakhir sudah menyampaikan dari kesimpulan kegiatan malam hari ini. Kemudian sebagai penutup kegiatan malam hari ini, tadi sudah memberikan beberapa refleksi. Yang pertama bahwa bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Jadi nanti akan ditulis kakak sekalian, tugas ini akan diisi di LMS masing-masing. Jadi dilanjutkan saja, dan mudah-mudahan ini terpenuhi di kegiatan tugas kakak. Jangan sampai tidak terpenuhi karena kita sudah pada akhir dari modul 1.1. Besok insya Allah akan masuk pada 1.2. Begitu ya. Dan insya Allah saya Iya. ingatkan kembali, besok ada tatamannya lagi di jam yang sama, karena kemarin tidak sempat terlaksana, maka kita alihkan hari ini, dan besok malam kita harus muncul lagi di hadapan kakak sekalian dengan modul yang berbeda. Oleh karena itu pada kesempatan ini tugas harus dilengkapi dan segera untuk kalau sudah membuka LMS yang baru dari 1.2 tentang sumber daya aset yang ada di modul 1.2. Mungkin itu kakak sekalian. Kemudian yang berikut, saya ingat kembali tadi sudah sampaikan, unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS, gunakan pertanyaan pemanduan yang menuliskan refleksi Anda. Kemudian yang berikut, pada akhir sesi ini tentunya ada beberapa regulasi kembali tentang framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, dan yang terakhir tadi ada peserta dapat memastikan 3 tulisan refleksi. Tadi sudah kita lakukan secara bersama, dan mengakhiri kegiatan malam hari ini, satu orang mohon izin untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Mungkin Kak Halo. Emi, silakan Kak Emi. Halo. Kegiatan malam hari. Halo Halo. Kak Emi. Cek. Halo. Halo, cek. Oke, kanan. Halo. Kanan masuk. Ya. Kanan boleh pimpin doa untuk menutup kegiatan malam hari ini. Doa pulang. Oke, Kak Nima dulu. Oke, Kak Nima, boleh? Tidak apa-apa. Ya. Oke, tidak apa-apa. Simpel aja. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah kita sampailah pada titik yang terakhir. Sudah selesai. Marilah kita berdoa untuk doa tidur. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya karena boleh ya karena alhamdulillahirabbil alamin, mailul patah. Timawang pun mau ganggu. Oke. Bisa jelas suara kasus bisa jelas ya suara? Kak Adnan, ya Allah saja, timang kita pecucu coba ganggu. Luar biasa. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan untuk malam hari ini ya sudah di penghujung pembelajaran, dan alhamdulillah kita masih bisa belajar di malam hari ini. Jadi untuk semua teman-teman yang sudah bisa mengikuti Zoom pada malam hari ini, alhamdulillah untuk kita semua tetap masih diberikan kesehatan sampai terakhir pembelajaran ini. Dan untuk pembelajaran ini terakhir dengan membacakan doa dalam hati, bacakan surat Al-Fatihah. Ya, doa selesai. Jadi kita bersyukur kita tetap
insya Allah untuk besok lagi di pertemuan kita tetap diberikan kesehatan Amin. dan semangat. Untuk itu saya akhiri untuk doa pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anan sudah menutup kegiatan malam hari ini dengan doa bersama kakak sekalian. Terimalah pada pengunjung akhir pada kesempatan ini. Terima kasih kepada partai sekalian telah bergabung pada malam hari ini dan insya Allah kita ketemu di besok di jam yang sama dengan hari yang berbeda. Mohon di stop screen dan izin kakak nanti akan foto bersama. Oke, sebelum kegiatan hari ini kita selesaikan, mohon dibuka open mic-nya kakak sekalian. Kita foto bersama kurang lebih 3 set. Izin Kak Emi, Kak Cakir, open mic dulu, open kamera. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, lagi gaya yang berbeda, mungkin jempol atau apa gitu. Oke, siap. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir Kak Rian. Alhamdulillah Kak Rian hari ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak sekalian. Kegiatan malam hari ini kita cukup sekian dan izin untuk recording. Stop. Oke.